Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, masih di suasana bulan Ramadan ya Tat ya. Masih dalam suasana puasa ya Tat ya. Ya, sambil menunggu buka puasa ya Tat. Ya. Sambil menebar kebaikan. Ya, Masya Allah. Selamat sore teman-teman Teduh yang hari ini masih tetap berada di rumah saja karena himbauan untuk kita tetap berada di rumah saja dari pemerintah. Ya, gini Tat, ada pertanyaan masuk Tat kepada saya Tat. Ini soal toleransi Tat. Toleransi Iya, ya. Tat. Gimana tanggapan Ustadz tentang seorang yang beragama Islam intoleran terhadap agama lain Tat? Ya. Monggo Tat. Jelasin sekarang ini. Sekarang Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya tentunya selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Ya. Ini perlu kita ketahui, toleran itu kan tidak mesti harus kita mengikuti hal keyakinan kepada mereka di luar daripada Islam. Ya. Tentunya Islam itu sangat menjunjung tinggi menghormati agama lain, itu adalah Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, khususnya umat Islam, yaitu tentang ketika Nabi Muhammad SAW ketika itu berada di Mekah, dan ketika itu Rasulullah itu belum banyak pengikutnya. Maka ketika itu ada kelompok kafir Quraisy kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolonglah kita ini harus berdamai. Nah, kan maksudnya apa berdamai? Kata orang-orang kafir Quraisy itu, 1 bulan menyembah Tuhanmu, kemudian 1 bulan kamu wahai Muhammad ya menyembah Tuhan saya. Nah, ganti-gantian. Nah, seperti itu ya. Maka Nabi Muhammad itu tidak bisa menjawab pada waktu itu. Dia itu tidak menjawab sekata-kata apapun. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir. Nah, ternyata Al-Qur'an pun juga halus. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya kami tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Artinya kita ini tidak beribadah apa yang dia yakini selain daripada agama Islam. Ya. Makanya ayat yang berikutnya kan lakum dinukum waliyadin. Artinya ketika dalam hal prinsip akidah, maka kita ini sebagai umat Islam maka kita harus meyakini dalam hal keyakinan kita tidak boleh dicampur adukan dengan hal keyakinan di luar daripada Islam. Tapi Islam menghormati kepada di luar daripada Islam. Misalnya hari raya mereka silahkan mereka itu merayakan hari raya, tapi umat Islam khususnya kita tidak boleh mengikuti mereka. Dan tidak boleh kita mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu ya. Tidak boleh mengganggu. Iya. Kenapa? Karena emang dalam hablum minanas itu Islam itu mengajarkan kita supaya baik. Makanya kata Rasulullah SAW itu ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Dan Islam itu mempunyai akhlak yang baik. Islam itu mengajarkan supaya bergaul dengan baik kepada seluruh manusia. Tidak boleh kita menghina, mentang-mentang mungkin keyakinannya berbeda. Oh, kamu kafir, kamu tidak boleh kita mengatakan begitu saja, tidak boleh. Nah, itu. Masya Allah, sebenarnya ajaran Islam itu sangat indah ya Tat. Ya, sangat indah. Bahkan dengan berbeda keyakinan pun, berbeda agama, kita harus saling menghormati ya Tat. Ya, saling menghormati. Saling menghormati. Paling tidak kita tidak mengganggu mereka ya Tat ya. Tidak mengganggu ibadah mereka, dan juga bahkan tidak boleh menghina mereka ya Tat ya. Tidak boleh menghina mereka. Ketika mereka dalam ibadah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan.
silahkan mereka ibadah dengan masing-masing keyakinannya, kita juga sama-sama. Tapi ketika misalkan mereka itu untuk meminta diskusi, maka kita juga layani. Betul. Layani dengan baik, dengan hikmah wal mau'idah, dengan penuh bijaksana, dengan penuh argumentasi yang kuat dari Islam. Masya Allah. Ini adalah Islam. Makanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Betul. Ini mohon maaf Mas, Rasulullah saja ketika itu dia itu setiap hari, setiap pagi itu menghampiri yang namanya si Yahudi buta itu. Gitu. Si Yahudi buta itu kerjaannya itu ngerumit, kalau bahasanya ngerumit apa ya? Ngomel lah. Ngomel. Dan kerja ya begini katanya. Tahu nggak kamu siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu adalah pembohong. Dia itu bukan nabi. Dia jangan dengerin kata-katanya tukang sihir, tukang syair. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang, ini dia mensuapinya si Yahudi tersebut. Setiap hari. Setiap hari itu Mas. Bahkan dia itu mengatakan, saya itu tidak menemukan manusia yang sebaik ini. Engkau itu siapa? Wahai manusia, kamu itu sebaik siapa? Yang dimaksud itu si orang Yahudi buta itu Rasulullah. Karena dia buta nggak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah itu. Kamu ini adalah manusia yang lembut. Betul. Tidak ada keluarga saya yang sehalus ini. Kamu ini kamu yang pas menjadi Rasul. Pas kamu ini menjadi nabi. Ini Mas, sampai seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dia itu si orang Yahudi buta ini kok ini heran. Rasulullah ini 2 hari ini tidak menghampiri dia, tidak menyuapinya. Siapa ini saudaraku ini yang setiap pagi ini menyuapi saya? Kok nggak ada 2 hari, kemana? Dia rindu. Ternyata pada waktu itu Rasulullah memang sakit. Setelah Rasulullah itu meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Masya Allah. Maka Abu Bakar itu menghampiri anaknya, yaitu Aisyah. Aisyah itu kan istrinya Rasulullah. Wahai anakku, kebiasaan apa yang Rasulullah itu lakukan? Maka Aisyah itu menunjukkan Rasulullah itu sering ke pasar ya di pagi hari menyuapi orang si Yahudi itu. Menyuapi si Yahudi itu ternyata berbeda dengan caranya. Karena dengan rumitan itu ya, dengan tahu Rasulullah itu Muhammad itu orang gila, orang itu. Padahal yang nyuapin itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu geram. Abu Bakar itu dia itu Masya Allah dengan dengan hati yang marah ini. Kok berani-beraninya? Setelah itu tahu nggak? Ini bukan orang yang saya kenal. Nah ini. Maka ketika itu si orang Yahudi itu ya kemudian siapa kamu? Maka saya ini ada sahabatnya Abu Bakar. Oh pantesan. Tahu nggak kamu siapa yang menyuapi itu? Itu Rasulullah. Kemudian itu nangis si Yahudi itu. Kemudian dia masuk Islam. Masya Allah. Nah ini. Memang benar-benar Islam itu indah banget ya Tat ya. Dan buat teman-teman yang bertanya mungkin bahwa Islam itu intoleran terhadap agama lain, itu salah besar. Bahwa Islam itu justru memberikan contoh bahwa kita itu harus saling menghargai sesama manusia. Bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan ya. Dan Masya Allah, saya mengajak teman-teman semua untuk tetap semangat dalam berdakwah. Kita tidak boleh menghina kepada mereka yang berbeda keyakinan, dan tetap untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin itu aja Tat ya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa sambil menunggu buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.